akan membahas tentang kalau misalkan gimana sih Coach cara berjualan itu eh, biar customer nih percaya sama produk kita gitu ya Coach ya. Halo, selamat malam kakak-kakak semuanya yang sudah bergabung nih dalam webinar pada malam hari ini. Apa kabar nih kakak-kakak semuanya? Wah, pasti semoga dalam keadaan baik nih ya Coach ya. Ya, hari ini jadi mereka semua kakak-kakak ya. Iya, berasa muda gitu. Berasa muda ya. Iya. Pedagang tanah abang ya. Semua kakak. Iya. Kakak-kakak semuanya. Oke, langsung nih kakak semuanya pada webinar pada malam hari ini. Nah, ini tak kenal maka tak sayang nih Coach. Betul. Wow. Halo kakak semuanya, balik lagi sama aku Cika dan juga ada Coach Arif nih. Halo. Nah, buat teman-teman yang ternyata saya lihat kan ada beberapa nama-nama yang familiar. Welcome. Welcome untuk Datang lagi. Iya, Nanti buat teman-teman yang masih baru di sini, selamat datang. selamat datang juga. Semoga cocok di rumah kami. Iya. Ya, di rumah kami. Nanti kita ngobrol-ngobrol, Sharing-sharing gitu. sharing-sharing, dan ya kalau kita nggak pernah cicip-cicip, nggak pernah tahu ya. Ya gitu. Wah, ini kayaknya ada yang jauh dari Bali aja ada ya. Bali ada, Makassar ada, dari Samarinda ada. Wah, gitu. Sama, nggak tahu kita lihat ada yang dari mana nih ya. Ini luar biasa nih semua teman-teman ya. Iya, yang pada mau belajar ya. Betul, Coach. Nah, untuk webinar pada malam hari ini kita tuh akan membahas tentang kalau misalkan gimana sih Coach cara berjualan itu biar customer nih percaya sama produk kita gitu ya Coach ya. Yes. Itu sebenarnya mudah nggak sih Coach? Oh, dia langsung nih kita mau kasih apa? Itu langsung disikat ya pakai tunggu-tunggu. Oke. So, welcome teman-teman. Thank you yang udah menyapa ya. Nah, kita langsung masuk ke materi aja. Nah, jadi tetap temanya karena saya percaya bahwa kalau menjual itu mudah. Menjual itu mudah ya Coach. Ya, jadi seriesnya adalah series menjual itu mudah. Oke, Coach. Ya, tapi yang kali ini kita bahas adalah orang sebelum membeli barang, dia harus membeli Anda dulu. Harus membeli diri kita sendiri. Diri kita. Jadi, nah karena pada dasarnya setiap orang ketika mau membeli sesuatu itu bukan karena dia tertarik sama barangnya, mungkin bisa jadi tertarik barangnya atau dia butuh, tapi masalah dia bisa jadi nggak percaya sama kita. Nah ini yang akan kita bahas jauh lebih dalam. Nah yang pertama yang mau saya kasih gambaran buat teman-teman bahwa ini ada beberapa mitos dan fakta yang menarik. Oke, apa tuh Coach? Jadi mitos yang pertama gitu ya, ada orang bilang enggak kalau menjual itu orang pada dasarnya mau membeli itu hanya dengan temennya. Iya sih Coach, biasanya Coach. Nah, itu yang sering banget terjadi buat teman-teman yang pekerjaannya di multi level marketing atau di bidang insurance. Biasanya berasumsi itu. Makanya wajar kalau di bidang asuransi ya, ada istilah Mas Adi mungkin layarnya dibantu ke saya. Ada istilah yang namanya ring 1, ring 2 dan ring 3 ya. Nah, di escape dulu aja Mas Adi biar gampang. Dia ada istilah, ini kalau kita di sini, biar lihat layar saya sebesar ya. Jadi, misalkan kita di sini, ini ada ring 1. Ring 1 itu biasanya siapa? Kakak, adik, om, tante, saudara terdekat, teman terdekat, itu ring 1. Itu mitos. Mitos. Ya memang bisa saja menjadi fakta dan kenyataan kalau kita nggak pernah belajar kan. Kalau nggak belajar, kita balik lagi ke situ, ya kita cuma hanya bisa ring 1. Tahu nggak problemnya apa kalau ring 1? Apa tuh Coach? Habis database. Iya benar Coach. Iya kan, keluarga kita, iya, kecuali keluarga kita keluarga besar ya. Bapak kita anak ke-20 gitu ya. Om tante kita udah kayak itu. Itu bisa aja terjadi. Nah, yang kedua ada problem lagi berikutnya adalah katanya makanya kalau menjual sesuatu adalah orang terdekat. Memang mungkin bisa kita masuk ke ring 2. Ini orang asuransi multi level pasti diajarin gitu ya. Ring 2. Ring 2 adalah orang-orang yang teman tapi nggak deket. Oke. Teman tapi nggak deket-deket banget. Teman nggak deket gitu ya. Cuman teman tahu biasanya apa? Facebook yang dikejar, Instagram dikejar. Maka kan kita bawaannya curiga ya. Udah lama teman nggak pernah kontak kita, mendadak kontak gitu ya. Apa kabar? Mau ketemu? Udah ada ketahuan banget deh. Ketahuan banget tuh jualannya. Nah, itu ring 2. Nah, berikutnya lagi ada istilah yang namanya ring 3. Sampai berapa ring nih Coach? Ya, ring 3. Ring 3 itu adalah ring di mana
kita nggak kenal, orangnya benar-benar tidak kenal, dan ini adalah orang-orang benar-benar sama sekali kita unknown. Stranger gitu ya, Coach, ya? Stranger kita nggak tahu. Nah, tugas kita adalah jualan tidak melulu berkaitan dengan ring 1. Kalau jualan ring 1 nggak perlu kita jadi sales. Ya, Iya. mungkin malah bahkan pernah saya ngomong gini ya, di dalam salah satu YouTube saya gitu ya, pernah saya ngomong gini, kenapa sih harus menjadi seorang sales? Saya bilang gini, pada dasarnya bekal dasar kalau orang mau jadi pengusaha, itu harus punya kemampuan jadi jualan dulu. Menjual dulu gitu ya, Coach? Ya, kalau dia udah punya kemampuan menjual, apapun yang mau dikerjakan, dia pasti bisa berhasil. Karena Robert Kiyosaki juga mengatakan hal yang sama, jadi modal dasarnya adalah jadi seorang sales dulu gitu. Makanya mitos yang pertama tadi, apakah benar jualan itu hanya ring 1? Tidak benar ya. Kalau Mas Adi layar lagi. Nah, tapi kalau ditanya, tapi benar nggak kalau ring 1 itu membuat orang jadi mau mudah beli? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung saudaranya. Tergantung saudaranya. Kebetulan waktu itu saya pernah dapat project, itu saya lupa 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, dari salah satu perusahaan yang memakai juga ring 1. Konsep ring 1, yaitu adalah karyawan-karyawan di perusahaan itu dipekerjakan, tanda kutip, diberikan poin, tanda kutip, untuk mereka memberikan referral kepada tim salesnya si perusahaan itu. Nah, ketika itu nanti kontak person dan sebagainya, database-nya ada, baru di follow up. Dengan asumsi pengertian ring 1 atau mitos yang pertama itu. Ya, tapi kalau saya bilang mengatakan ini benar, benar, tapi di lain pihak ada yang nggak benarnya. Kecuali kalau jualannya cuma asuransi aja. Ya dong? Iya, ya, Coach. Makanya saya pernah tahu banget ya, dulu di salah satu perusahaan asuransi, ada yang jago banget jualannya cuma only ring 1. Tahu kenapa? Oh ya, anak orang kaya. Oh, pantesan gitu. Anak orang kaya, keluarga kaya, sugih. Sugih ya, sugih. Jadi kalau sugih kan semua dijualin ya. Lah kalau keluarganya orang susah, ring satunya. Anak satu gitu ya, keluarganya susah. Aduh. Bingung kan, ring 1 yang mana gitu ya. Memang itu privilege. Ya, privilege ya. Privilege ya. Walaupun katanya siapa dulu yang main kripto katanya ya, kalau miskin pun juga privilege ya. Ada ngomong kayak gitu. Nah, itu cuman gosip satu ya. Nah, yang kedua adalah orang membeli dari orang yang disukai. Itu benar atau enggak? Nah, saya jawab pada dasarnya orang membeli memang betul. Ya, jadi kalau ditanya orang membeli dari orang yang disukai, bisa iya, bisa enggak. Tetapi yang pasti adalah orang tidak pernah membeli kepada orang yang tidak disukai. Ya sih, Coach. Kalau ya iyalah. Ya. Ngapain lu beli barang sama orang yang nggak disukai? Bete banget kan? Betul. Nah, itu yang terjadi. Saya ambil contoh yang sederhana. Saya sama istri pernah pergi makan di satu tempat. Makanannya enak. Tapi mohon maaf, orangnya cemberut terus gitu ya. Mukanya ditekuk loh gitu ya. Jadi sulit banget kan? Kita udah males banget. Udah gitu orangnya selesai makan, ya kebetulan saya lagi makan berdua sama istri saya, datang sambil bawa apa namanya? Bawa apa namanya? Bukan untuk memberikan feedback. Ya, feedback gitu ya, tapi pakai QRIS. Pakai QRIS. Nah, dia nanya ini menarik buat saya nih. Saya sama istri sampai nggak bisa jawab gitu ya. Pertanyaannya pertama gini, dia, makanannya gimana? Enak enggak? Itu masih cemberut atau ya kalau kitanya nggak cemberut, tapi begitu balik mukanya dia mulai cemberut lagi gitu kan, mukanya kayak langsung gitu kan ya. Bisa ya. Nah, pertanyaannya ketika tanya makanannya enak apa enggak, kalau kita bilang gak enak, kita nggak mungkin dong. Ya kecuali apa blue code ya, code blue. Kecuali code blue dia ngomong ya, ini ayamnya keras sekali, nggak bisa katakan gitu. Ya, kalau mama kayak gitu, kalau kita ditanya makanannya enak apa enggak, kita jawabnya apa? Kita bilang gitu kan? Iya. Nah, pertanyaannya ketika ditanya gitu, gimana servis kami? Bagus enggak? Itu pertanyaan sulit untuk kita jawab enggak lo? Sulit sih, Seorang Antonius Arif aja sampai enggak enak lo gue ngomong gitu loh. Terus gue bilang, ntar lo, sebentar Mbak. Ini servis yang dimaksud apa? Servis makanan apa pelayanan? Iya, servis kan Mas cuma nganterin saya makanan, saya masukin piring makanan, selesai itu doang. Iya kan? Terus di mana letaknya yang saya mau bilang servisnya bagus apa? Tapi kalau ada makanan di apa tuh namanya Bu Ana yang Jenny suka beli itu, yang pelayanannya keren banget itu, yang rebus-rebusan, salah satu tempat makan yang di Gandaria City,
Apa tuh, Bu? Hah? Andilau. Hadilau. Hadi. Oh, Oke, Hadilau. Hadilau. Oke, Kalau Hadilau. Andilau itu tetangga ya. Hadilau. Kalau Andilau itu pemain film masa dulu ya Kak. Nah, kalau Hadilau keren banget. Kenapa tuh, Coach? Keren banget. Wah, itu mah servisnya keren banget lah. Seneng ya, Coach? Waduh, kalau itu saya ditanya, saya akan ngomong servis lo keren lah ya. Tapi kalau orang yang biasa-biasa ditanya gitu, saya cuma jawab bingung gitu. Mau gue jawab, dibilang jelek juga enggak, dibilang bagus juga enggak, biasa aja gitu. So-so lah ya, Coach, ya. So-so, nothing special. Beda kalau Hadilau. Hadilau tuh kayak lu diperlakukan bak raja gitu di sana tuh ya. Nah, itu yang memang saya susah ngomong. Makanya ketika ditanya kayak gitu, saya susah ngomong. Tapi yang jelas saya pastikan adalah orang tidak akan pernah membeli kepada orang yang nggak disukai. Itu udah pasti. Ya, yang kedua. Yang ketiga, kita masuk yang ketiga ya. Nah, Anda harus jual diri dahulu sebelum jualan produk. Maksudnya apa tuh, Coach? Ini benar. Gitu. Jadi ketika kita jualan produk, yang pertama harus dijual adalah kitanya dulu. Berarti apa? Kitanya ramah atau enggak? Orang itu, ini makan lucu ya. Ini saya cerita sedikit, cerita tentang teman saya. Ini waktu zaman saya cerita tentang perawakan tubuh seseorang, ya, berdampak kepada keputusan dia dalam memilih. Oke. Ah, ini menarik. Nah, ini menarik nih. Gimana tuh, Coach? Jadi ceritanya ada teman saya ngomong, bilang begini. Rif, gua nggak pernah percaya ya sama orang yang badannya kurus itu bisa menjadi pemimpin. Sampai segitunya, Coach ya? Sampai segitunya. Gua nanya, kenapa? Karena badannya kurus banget. Dia bilang gitu. Kok lu bisa menilai dari dia mampu pemimpin apakah dari postur tubuh gitu loh. Ini sarkas banget gitu ya menurut saya. Dan singkat cerita, ternyata orang yang badannya kurus tersebut terpilih gitu loh ya. Nah, pasti teman-teman udah ketebak nih siapa yang diomongin kan. Nah, tapi maksud saya di situ itu ternyata ngaruh. Ada juga orang melihat dari tinggi badan dan pendek badan. Ada orang melihat dari gemuk atau kurus seseorang, ada orang melihat dari penampilan seseorang, itu berpengaruh. Makanya kenapa sales itu, walaupun kulit kita agak gelap, bukan berarti kita nggak bisa jualan. Yang paling penting adalah kita bisa wangi nggak, kita bisa bersih nggak. Tapi gitu ya. Lo kira gue nggak pernah naik angkutan umum dulu waktu jualan sales? Nggak pernah lah, zaman dulu mainnya door to door. Nah, tapi biasa yang saya lakukan adalah kalau door to door gitu, saya sampai tempat yang saya tuju, saya pinjem kamar mandi. Rapi-rapi dulu. Bersihin muka dulu, bersihin semua, mau asapnya dibersihin dulu, udah beres, baru saya jualan. Nah, jadi artinya maksud gambarannya tersebut adalah orang membeli sesuatu berdasarkan melihat orangnya layak apa enggak. Maka ada juga yang kebanyakan, kenapa banyak orang-orang sales terkenal, bukan sales terkenal, sales produk-produk mahal, itu handphonenya aja mesti iPhone. Itu ada alasannya. Buat membranding diri sendiri. Betul. Jadi ketika mereka ngelihat, yang lihat, iPhone, orang ini mampu, jam tangannya, mahal, gitu dan sebagainya. Itu memang adalah salah satu cara mereka menjual diri. Tapi kalau saya ditanya pribadi, saya nggak setuju. Kenapa tuh, Coach? Karena menurut saya nggak pernah beli iPhone. Saya nggak pernah beli iPhone, dan everything memang aja gitu ya. Tapi balik lagi, kuncinya adalah penampilan kita, bersih atau enggak, menarik atau enggak, gimana cara kita bicara, dan kapan saat kita senyum, dan saat kapan kita senyum, dan saat kapan kita serius, pada saat kapan intonasi besar, dan pada saat kapan intonasi kita dalam. Nah, itu penting banget tuh, karena itu yang menjadi bagian penting dalam sebuah komunikasi. Ya, next. Nah, kita masuk lagi berikutnya ke lebih dalam lagi. Kalau ada yang mau nanya, langsung tanya aja ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi kan? Kenapa tuh, Coach? Nah, yang bisa terjadi karena pada dasarnya di manusia ini sama seperti yang kita lalu sebelumnya, saya membahas bahwa otak manusia ada yang namanya reptil area atau crocodile brain. Crocodile brain. Nah, crocodile brain itulah yang bawaannya parno sama orang. Jadi ketika dia ngelihat orang penampilannya aja nggak bersih, ketika dia ngelihat orang penampilannya nggak senyum, dia dari awal sudah tidak percaya sama orang itu. Sudah reject gitu ya? Reject dulu dari awal. Tapi ketika dia orangnya ceria, orangnya cheerful, orangnya happy,
Bahkan lucunya, cheerful itu bisa kedengeran dari telepon loh. Serius, Iya ya Coach ya. serius. Makanya kenapa kalau mama kita ngomong, sebenarnya idealnya ngomongnya disenyum dulu di awal. Jadi senyum. Halo Bapak, selamat pagi Pak, nama saya Antoni Sarif. Sampai dia senyum. Kalau mau Flat gitu. halo Pak, selamat pagi, nama saya Antoni Sarif, Satpam ini kan berarti ya. Nah, itu pengaruh banget. Jadi, orang membeli sesuatu, kita tugasnya ngapain? Kita tugasnya menjinakkan crocodile brain supaya dia jinak dulu. Setelah jinak, barulah dia enak kita bisa deketin orang lain. Kalau misalkan cara menjinakkannya nih Coach. Oh, nanti kita, ini tebel nih, materi tebel. Mantap. Asal kuat aja kita Iya. belajarnya ya. Kalau kuat belajar pokoknya siapin diri aja. Dan enggak, materi yang saya sharingkan ini materinya belum pernah saya sharingkan tempat lain. Dalam pelatihan apapun. Pelatihan apapun belum. Berarti ini launching pertama kali ya Coach ya? Pokoknya menariknya adalah setiap materi Siap, oke. yang corporate consulting kalau mengadakan acara seperti ini, webinar gitu ini, ya. pasti saya pastikan materinya selalu baru dan tidak pernah ada yang lama. Terbaru dan up to date. Jadi biar teman-teman lihat, ada loh, ada loh. Jadi dapat sesuatu, pulang abis ini dapat sesuatu. Minimal closing lah penjualan. Mantap, siap. Oke.